semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, di sini aku kembali update terkait informasi seleksi PTKIN tahun 2023. Nah, sebelumnya kan aku membahas mengenai jalur SNBP dan SNBT. Kali ini aku mau tanya jawab, membalas Q&A dan banyak ditanyakan oleh orang-orang pejuang UMPTKIN 2023. Nah, di sini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kalian banyak tanyakan lewat Instagram, kemudian kolom komentar dan sebagainya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat ikuti sosial media aku ya, karena di situ juga aku mengupdate informasinya. Dan kalau misalnya kalian ingin menanyakan sesuatu bisa tanyakan di DM Instagram pribadi aku. Nah, buat kamu yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa buat subscribe biar aku tambah semangat terus upload videonya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak videonya sampai akhir. Pertanyaan yang pertama, sudah daftar UTBK, boleh tidak ikut UMPTKIN? Nah, jawabannya boleh. Nah, kalau misalnya kalian udah daftar UTBK atau SNBT, kalian bisa juga daftar UMPTKIN. Nah, dengan hal itu kalian bisa memperbesar peluang lolos kalian. Kalau misalnya yang tidak tahu nanti takdir Tuhan kalian diloloskan atau tidak, setidaknya kalian punya pilihan yang bisa membuat kalian mencoba terus dan akan memilih kira-kira kalian cocoknya di jurusan yang mana dan kalian cocoknya juga di bagian PTN atau PTKIN ya. Oke, jadi udah paham ya? Berarti boleh. Pertanyaan yang kedua, Kak, gimana sistem penilaian UMPTKIN? Apakah kalau salah ada minusnya tidak? Nah, ini juga banyak yang sering ditanyakan karena udah dari tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada sistem minus kah kalau misalnya jawabannya salah? Nah, di UMPTKIN itu panitianya tidak memberikan kepastian tentang sistem penilaian UMPTKIN secara jelas. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita fokus untuk mengerjakan soalnya dan bisa mendapatkan skor yang maksimal. Maksudnya skor maksimal adalah kita kerjainnya itu adalah benar. Misalnya kamu kelemahannya itu ada di subtes yang lain nih, misalnya bahasa Arab lah. Nah, makanya Kariska mengambil kekuatannya itu di bagian matematika dan meyakinkan diriku bahwa aku bisa mendapatkan jawaban benar semua di subtes tersebut. Kalau Kariska sharing kepada teman-teman semuanya, lebih baik untuk kerjakan semuanya dan pastikan kerjakannya itu adalah nanti dapatnya benar. Gitu, karena panitia UMPTKIN itu tidak ada kejelasan tentang skor UMPTKIN. Jadi makanya kalian serahkan segala urusannya pada Tuhan dan fokus ke usaha kalian. Jangan terlalu memikirkan tentang hasil, yang penting kalian udah mengoptimalkan segala kemampuan yang kalian miliki. Oke, pertanyaan yang ketiga, Kak, UMPTKIN bisa gratis tidak menggunakan KIP kuliah? Nah, jadi jawabannya tidak. Pendaftaran UMPTKIN tidak gratis ya teman-teman. Nah, untuk KIP kuliah di bawah naungan Kemenak itu berbeda dengan KIP kuliah Kemendikbud ya teman-teman. Jangan sampai kalian menyamakan kedua KIP kuliah tersebut, itu sangat berbeda. Untuk KIP kuliah UIN itu baru bisa kita ajukan ketika sudah diterima di kampus PTKIN. Nah, kampus PTKIN kan ada beberapa, yaitu STAI, IAIN, dan juga UIN. Jadi makanya untuk pendaftaran UMPTKIN itu tidak gratis ya, apalagi kalau misalnya menggunakan KIP kuliah. Karena untuk KIP kuliah UIN itu ketika sudah resmi diterima di kampus tersebut. Jadi udah paham ya? Nah, untuk jadwal pendaftaran KIP kuliah itu berbeda-beda ya jadwalnya, sesuai dengan waktu yang diatur oleh kampus itu masing-masing. Jadi tidak semua jadwal KIP kuliah yang ada di bawah Kemenak atau yang ada di UIN itu sama ya, itu berbeda. Oke? Pertanyaan yang keempat, Kak, materi ujian UMPTKIN yang keluar itu apa saja? Nah, di sini aku mau kasih tahu, kalian udah cek belum? Di video sebelumnya yang aku membahas terkait tentang materi ujian UMPTKIN yang keluar atau perbedaan sistem ujian UMPTKIN di tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nah, aku udah jelasin terkait materi-materi ujiannya yang bakal keluar di tahun 2023. Jadi cek sekarang ya, oke? Dan yang kelima, Kak, sistem UMPTKIN-nya itu dilaksanakan secara offline tidak? Nah, di sini aku mau luruskan sedikit bahwa sistem ujian UMPTKIN itu dilaksanakan secara online onset.
Jadi nantinya kamu akan registrasinya secara online. Namun ketika kamu memilih jenis ujiannya kan itu SSE, akan menggunakan aplikasi UMPTKN itu sendiri dan pilih lokasi ujian yang dekat dengan domisili kamu. Jadi registrasinya secara online tapi tetap datang ke lokasi ujian. Oke, jadi sudah paham ya? Nah, itulah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pejuang UMPTKN tahun 2023. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lagi, jika masih ada ngejanggal, bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih udah stay dan nonton videonya Kariska. Jangan bosan-bosan ya untuk like, share, dan subscribe video ini biar Kariskanya tambah semangat untuk upload videonya. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.